Kau pikir untuk jadi kaya cukup dengan kerja keras? Tidak semua orang seberuntung itu. Ada jalan lain yang lebih cepat, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah cerita nyata yang sudah menjadi rahasia umum di tanah Jawa. Tentang sebuah bukit keramat yang menjanjikan kekayaan, jika kau rela menanggalkan kehormatan. Ini adalah kisah Joko dan Sari, sepasang suami istri yang masuk terlalu jauh ke dalam dunia pesugihan. Selamat datang di Hodam Ceria, tempat di mana misteri, kutukan, dan dunia gaib tak hanya jadi cerita, tapi bisa menyentuh hidup kita sendiri. Kali ini, kita akan mengungkap satu kisah nyata yang gelap, penuh aib, dan tak semua orang berani membicarakannya. Tentang kekayaan yang datang dari Gunung Kemukus, dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Simak kisah ini sampai akhir, dan jangan kaget kalau malam ini kamu susah tidur. Joko adalah sopir angkot di Sragen. Penghasilannya tidak cukup untuk membayar utang. Istrinya, Sari, menjual gorengan di depan rumah, tapi dagangannya jarang laku. Mereka hidup dalam tekanan. Suatu malam, saat Joko duduk termenung di warung kopi terminal, seorang sopir tua bercerita tentang Gunung Kemukus, tempat pesugihan aneh, di mana seseorang bisa mendapatkan kekayaan jika mau melakukan hal yang dianggap aib, berhubungan dengan orang yang bukan pasangan sah. Awalnya Joko menganggapnya omong kosong. Tapi ketika listrik rumahnya diputus, anaknya sakit, dan debt collector mengancam, ia mulai goyah. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Joko mengajak Sari. Sari menolak mentah-mentah. Ia menangis, merasa harga dirinya diinjak-injak hanya karena uang. Tapi setelah melihat anaknya panas tinggi dan tak punya uang untuk berobat, ia akhirnya luluh. Ia menyentuh kepala anaknya yang terbaring lemah, dan dengan suara gemetar berkata, "Kalau ini satu-satunya jalan, aku ikut. Tapi jangan pernah kau lupakan, Mas, harga dari semua ini." Perjalanan ke Gunung Kemukus malam itu seperti masuk ke dunia lain. Langit tampak gelap meski belum larut. Kabut menggantung di sepanjang jalan, dan pepohonan di sisi kanan kiri seolah membisikkan sesuatu yang tak terdengar telinga. Jalan menanjak dan berbatu, hanya diterangi lampu sepeda motor yang mereka pinjam dari tetangga. Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka yang penuh dengan kendaraan dari berbagai kota. Orang-orang turun dalam diam. Tak ada canda tawa. Semuanya berjalan pelan menuju arah yang sama. Sebuah tangga batu yang mengarah ke puncak bukit, tempat yang katanya menjadi pusat kekuatan mistis. Sesampainya di atas, suasana berubah. Bau dupa dan kemenyan menyambut mereka. Suara gamelan terdengar samar, mengalun seperti suara dari dunia lain. Beberapa wanita duduk bersimpuh dengan pakaian kebaya, sebagian tersenyum ramah namun kosong. Di beberapa sudut, orang-orang sedang melakukan ritual sendiri-sendiri, menyiram diri dengan air bunga, membaca doa-doa Jawa, atau hanya duduk memejamkan mata sambil membakar dupa. Di depan sebuah altar batu besar, sesajen berserakan, kepala ayam, bunga 7 rupa, rokok kretek, dan beberapa potong pakaian dalam wanita. Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah hitam muncul. Ia tak terlihat seperti dukun biasa. Tatapannya tajam, tapi tak menghakimi.
Ia mendekati Joko dan Sari tanpa suara, lalu berkata lirih namun jelas, "Jika ingin kaya, lakukan ini bukan sekali, tapi 7 kali, dan jangan jatuh cinta dengan pasanganmu. Jika kau melanggar, kau bukan hanya kehilangan kekayaan, tapi juga jiwamu." Joko dan Sari saling pandang. Tak ada kata-kata. Mereka hanya mengangguk. Dan dari sana, jalan mereka menuju gelapnya dunia pesugihan tak bisa dibatalkan lagi. Sari menggigil saat diminta berhubungan dengan pria asing di sebuah tenda. Tempat itu hanya dibatasi kain tebal. Aroma dupa membumbung, dan lantai tanah basah seolah menyimpan jejak puluhan tubuh yang pernah menyerahkan diri di sana. Pria yang mendekatinya memakai masker dan tidak bicara sepatah kata pun. Sari memejamkan mata, menangis, dan membiarkan semuanya terjadi. Ia hanya ingin cepat selesai. Joko duduk di tenda sebelah, bersama wanita muda berambut panjang yang menyapanya dengan senyum tipis. Ia merasa seperti pengkhianat, tapi suara di dalam kepalanya terus berkata, "Hanya ini jalan satu-satunya. Setelah ini semua akan lebih baik." Ritual pertama selesai. Mereka kembali ke penginapan dalam diam. Tak saling bicara. Tak ada genggaman tangan. Hanya suara jengkerik dan angin malam yang mengiringi perjalanan pulang mereka. Namun keesokan harinya, keajaiban terjadi. Joko mendapat kabar proyek angkutan besar masuk. Klien lama yang sebelumnya memutus kontrak tiba-tiba menelepon kembali. Sari mendapat pesanan gorengan ratusan biji dari hotel. Padahal biasanya 1 lusin pun tak habis. Mereka kembali ke Gunung Kemukus minggu berikutnya. Ritual kedua berjalan lebih cepat, walau rasa malu dan jijik masih terasa. Tapi di ritual ketiga, Joko sudah mulai melihatnya sebagai kewajiban. Sari mulai memaksa dirinya untuk menjadi batu. Diam. Pasrah. Di ritual keempat, Joko tertawa kecil usai ritual. Sari melihat perubahan itu dan hatinya hancur. Di ritual kelima, wanita pasangan Joko mencium pipinya lebih dulu. Sari tidak lagi menoleh. Ia hanya menatap tanah, menggenggam baju lamanya yang penuh air mata. Ritual ke-6 dan ke-7 berjalan tanpa protes. Mereka berdua sudah menjadi bagian dari sistem. Tidak lagi bertanya. Tidak lagi merasa manusia. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Joko kini memiliki 3 angkot, 1 rumah baru, dan tabungan miliaran. Tapi rumah mereka dingin. Sari sering duduk di pojokan, membaca doa sambil menangis. Anak mereka mulai berbicara sendiri dan sering ketakutan di malam hari. Joko makin sering ke Gunung Kemukus. Meski ritual sudah selesai, ia ketagihan. Suatu malam, ia bahkan menyewa wanita dari kampung sebelah untuk ritual mandiri. Sari tahu, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis surat dan menyimpan di bawah bantal. Di rumah barunya, Sari mulai melihat bayangan hitam di dapur. Piring bergerak sendiri. Anak mereka bicara dengan tante berambut panjang yang tidak bisa dilihat siapapun. Aroma anyir muncul tiap tengah malam. Sari menemui seorang ustaz. Ustaz itu mengatakan, rumah mereka sudah ditempeli arwah wanita yang menjadi korban pesugihan sebelumnya. Dan karena ritualnya dilakukan di Kemukus, yang digunakan adalah jin pemikat nafsu dan perusak keluarga. Sari mulai kerasukan tiap malam Jumat.
Ia menyebut nama-nama pria asing yang tak pernah ia kenal. Joko mulai panik, tapi terlalu malu untuk mengaku. Ia menolak tobat. Pagi itu, Joko menemukan Sari tergantung di kamar. Tapi yang aneh, tubuhnya membusuk padahal baru semalam meninggal. Wajahnya seperti orang yang mati ketakutan. Suratnya ditemukan. Kita sudah menyerahkan kehormatan, kini giliran Tuhan mengambil yang paling kita cintai. Kekayaanmu dibayar dengan jiwaku. Setelah itu, bisnis Joko ambruk. Pelanggannya pergi. Anak mereka jatuh sakit dan bicara dalam bahasa aneh. Setiap malam, bayangan Sari muncul di cermin kamar mandi, dengan mata kosong dan suara pelan. Masih kurang kaya, Mas? Joko mencoba kembali ke Gunung Kemukus untuk minta tolong. Tapi di sana, ia justru melihat wajah-wajah yang sama seperti dulu. Hanya saja, kini mereka tak berkedip. Mereka semua seperti boneka. Penjaga ritual menyambutnya, tapi kali ini berbeda. Ia berkata, "Kau sudah selesai. Kini kau milik kami." Joko mencoba lari, tapi langkahnya berat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik kakinya. Rumah mereka terbakar malam Jumat berikutnya. Joko hilang, hanya tersisa sepatunya di depan kamar. Orang-orang bilang, ia dibawa arwah pesugihan. Gunung Kemukus tetap ramai. Di balik kabut dan dupa, masih banyak yang antre untuk menanggalkan kehormatan demi kekayaan. Kau bisa punya semuanya. Rumah, mobil, uang miliaran. Tapi kalau caramu salah, yang kau miliki bukanlah hidup, melainkan kutukan yang panjang. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Dan ingat, semua kekayaan yang datang dengan cara kotor, pasti akan diambil kembali, dengan bunga yang jauh lebih besar. Wajah tersenyum bertanduk.